Bab 44 sampai 45. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. "Bapak," sapa Kira dengan senangnya. "Ya Allah Andu, kenapa enggak gambarin kalau mau datang?" tanya Pak Yanto sambil menerima uluran tangan Kira dan Gavin yang ingin menyalimi beliau. "Bapak kotor Ndu," sahut Pak Yanto karena tangannya belum bersih sepenuhnya. "Ndak apa-apa Pak," balas Kira tetap menyalimi sang bapak. Begitupun dengan Gavin. "Ya Allah Ndu," seru Pak Yanto senang bisa melihat anak dan mantunya itu berada di rumah barunya itu. Apalagi melihat mantunya yang Bapak Yanto akui begitu tampan. Setelah itu Pak Yanto membersihkan tubuhnya sebentar. Sedangkan Kira mengajak sang suami ke kamarnya karena sang ibu menyuruh Kira untuk membawa Gavin ke kamar mereka untuk istirahat yang memang sudah disediakan oleh Bu Wati. Jika tiba-tiba sang anak pulang, dan benar-benar saja sang anak pulang ke rumah barunya mereka. Di rumah tersebut ada empat kamar, satu milik ibu dan bapak, kedua milik Kira, dan yang ketiga milik sang adik yaitu Bagas. Sedangkan kamar satu digunakan sebagai kamar tamu, di mana nanti seumpama ada tamu bisa mereka kasih tempat dan tak harus tidur di ruang tamu. Kamar Gavin dan Kira berada di lantai 2 dekat dengan kamar Bagas, sang adik. Tenang saja, Gavin sudah merancang agar kamarnya kedap suara. Jadi jika mereka berkunjung dan ingin bersenang-senang di kamar tidak ada yang bisa mendengarnya. "Wah, bagus banget ya Mas," seru Kira saat dia masuk ke dalam kamarnya itu. Walau tidak seluas di apartemen, apalagi di mansion utama, namun kamar ini terasa nyaman sekali dan lebih luas daripada kamar dia sebelumnya. "Mas, istirahat saja ya, pasti capek banget kan soalnya tadinya terus," ujar Kira tidak tega kepada sang suami. "Aku ndak apa-apa kok sayang," jawab Gavin santai. Dia memang cukup capek, namun melihat sang istri yang begitu senang sekali membuat capek Gavin tiba-tiba saja hilang. "Udah Mas, istirahat saja dulu. Aku mau ke ibu dulu ya," pamitnya kemudian pergi dari sana. Gavin pun menurut saja dan berbaring di kasur empuk yang sudah dia pilihkan untuk sang istri agar tidak sakit lagi saat tidur di kamarnya. Sedangkan Kira menuju ke dapur di mana sang ibu sedang memasak untuk makan siangnya nanti. Karena ada menantunya sehingga Bu Wati membuat begitu banyak lauk dan juga besok adalah syukuran rumah barunya. Sehingga Bu Wati memang memasak beberapa bumbu di sana. "Assalamualaikum," salam seseorang. "Waalaikumsalam," jawab Bu Wati dan Kira bersamaan. "Itu pasti Bagas," sahut Bu Wati. "Mbak Kira," seru Bagas saat dia menuju dapur untuk salim ke ibunya, namun dia juga melihat mbaknya yang ada di sana. "Halo Gas," sapa Kira yang memang begitu akrab sekali dengan sang adik. "Ya Allah, Mbak Bagas kangen banget," ucap bocah itu memeluk erat tubuh mbaknya setelah saliman kepada sang ibu pastinya dong. "Mbak juga kangen sama kamu Gas," ucap Kira membalas pelukan tersebut. "Mbak datang ke sini sendirian. Jangan bilang kalau suami Mbak udah minta pisah," seru remaja itu setelah memeluk sebentar kakaknya itu, yang langsung mendapatkan pukulan pelan dari Kira. "Kamu kalau ngomong nggak bisa dijaga nggak sih mulutnya? Enak saja bilang pisah-pisah," seru Kira kesal. "Ya siapa tahu Mbak, emangnya suami Mbak ikut ke sini?" tanya Bagas sambil mencelengak-celinguk mencari keberadaan suami mbaknya itu. "Nggak ada tuh," serunya kembali. "Dia lagi di kamar buat istirahat Gas," jawab Kira. "Udah mending kamu segera ke kamar ganti baju terus makan siang bareng-bareng. Dan kamu Nduk panggilin suami kamu buat makan siang bareng," ujar Bu Wati dan diangguki oleh dua anaknya itu. Kira pun langsung menuju ke kamarnya dan saat masuk dia melihat sang suami yang tertidur di kasur dengan nyenyaknya.
Mas, mas, panggil Kira mencoba membangunkan sang suami. Setelah upaya yang sekian kalinya, akhirnya Gavin pun bangun dari tidurnya. Ada apa sayang? Tanyanya dengan suara parau seperti orang bangun tidur. Ya, gimana emang Gavin baru saja tidur sebentar tadi? Padahal niat awalnya Gavin ingin berbaring saja. Mas, ayo bangun buat makan. Ibu udah masakin banyak banget tuh makanan, ujar Kira. Gavin pun bangun dari tidurnya. Dia menatap intens sang istri yang terlihat cantik sekali. Mata Gavin tidak bisa teralih rasanya. Kenapa? Tanya Kira melihat sang suami terus menatapnya. Cantik, ucap Gavin singkat kemudian bangun dari tidurnya. Jangan tanya lagi bagaimana saltingnya Kira. Rasanya dia ingin pergi jauh agar sang suami tidak tahu bahwa dirinya begitu salting sekali. Ayo, ajak Gavin sambil menggenggam erat tangan Kira. Setelah itu mereka pun keluar dan menuju ke bawah di mana meja makan sudah tertata rapi. Banyak sekali makanan di sana. Di sana ada ibu dan bapak. Sedangkan Bagas masih berada di kamarnya mengganti pakaiannya. Nah, ayo makan, ajak Bapak Yanto kepada sang menantu. Iya, Pak, jawab Gavin singkat. Tak lama Bagas datang. Dia terpanah melihat kakak iparnya yang begitu tampannya. Bagi beberapa pria, melihat pria yang lebih tampan darinya kadang membuat dia iri, seperti saya ini. Salah satunya Bagas. Namun dia juga senang karena pria tampan itu adalah kakak iparnya. Ada kakak ipar. Halo abang, sapa Bagas seperti sudah akrab saja. Gavin yang tadi sedang fokus dengan makanannya pun melihat ke arah sumber suara. Ternyata sang adik ipar yang menyapanya. Kakak ipar, gumam Gavin dalam hatinya. Entahlah dia cukup senang sekali dengan ucapan Bagas tadi. Sepertinya aku harus menambah uang jajan untuk adik iparku ini, gumam Gavin lagi dalam hati. Karena adik iparnya sudah membuat hatinya senang sekali. Dia akan menambahkan uang jajannya kali ini. Ya, memang Gavin memberikan uang jajan untuk sang adik. Dia juga memberikan uang bulanan untuk bapak dan ibunya ini. Rencananya Gavin juga ingin membelikan beberapa lahan sawah untuk mereka agar tidak lagi menjadi buruh tani, tapi bisa menjadi petani di sawah milik mereka sendiri. Bapak sendiri punya sawah, namun cukup kecil dan hanya membuahkan panen yang begitu kecil. Tidak sampai harus menjualnya karena dimakan sendiri saja. Halo Gas, udah pulang sekolah? Tanya Gavin karena dia ingin mengakrabkan diri dengan adik iparnya itu. Udah bang, aku kira abang gak ikut ke sini, seru Bagas. Udah gak usah banyak tanya, buruan makan, seru Kira. Bagas pun mendengus kesal dan langsung duduk di mejanya. Setelah itu mereka makan dengan begitu hikmat dan tenang. Bab 45. Malam harinya Kira berada di dapur membantu ibunya karena besok ada syukuran rumah barunya. Di sana juga ada Bisiti yang memang pulang kemarin 1 hari lebih cepat daripada Kira dan kemungkinan akan ikut balik Kira nantinya. Selain Bisiti juga ada beberapa saudara lainnya dan para tetangga. Maklum kalau di desa-desa memang acara seperti ini pasti akan banyak sekali yang membantu. Kira suami kamu ganteng banget ya, seru salah satu ibu di sana yang ikut membantu di dapur. Ya iyalah Bu, Sukma, orang kiranya aja juga cantik, bela Bisiti. Dia terlalu jengah melihat tetangganya bergosip terus dari tadi soal Kira dan tuan mudanya. Ya siapa tahu sih bisa kasih saran biar punya calon yang kaya juga, ucap Bu Sukma yang memang tukang gosip. Udahlah jangan bahas mulu mak, tuh bawang putih perlu dikupas, ucap Bu Nur, salah satu ibu yang kesal dengan Sukma yang suka sekali bergosip. Ibu-ibu di sana pun tersenyum lucu melihat Sukma yang disekak oleh Bu Nur.
Sedangkan Gavin ada di luar dengan para bapak-bapak. Dia ingin mengakrabkan dirinya dengan orang-orang di desa ini. Masnya ini dari kota ya? Tanya Pak Narto, ketua RT di sini yang juga tetangga dari Pak Yanto. Iya Pak, jawab Gavin sopan. Orang yang biasanya susah senyum dan berwajah dingin itu pun akhirnya tersenyum sambil menjawab pertanyaan tersebut. Karena Gavin tidak ingin dia dipandang judes dan ingin menunjukkan bahwa ini loh suami dari Kira dan menantu dari seorang Buati dan Pak Yanto. Ini di suaminya Kira, mantunya Pak Yanto Pak, ucap salah satu tetangga Kira. Walah, ini toh suaminya Kira, gantengnya, ucap Pak Narto. Makasih Pak, balas Gavin karena sudah dipuji tampan. Tapi dia juga sadar sih kalau dia memang tampan, pede sedikit boleh kan ya? Oke lanjut. Hari semakin larut dan beberapa orang sudah pulang karena memang acara baru besok dilaksanakan. Di kamar Gavin dan Kira sedang berbaring. Gavin menghadap ke arah sang istri yang tidur telentang sambil memejamkan matanya dan memeluk wanita cantik itu. Sayang, bisiknya mengganggu tidur Kira yang sebenarnya juga tidak tidur dengan nyenyak. Ada apa? Tanya Kira sambil membuka matanya dan menghadap ke arah Gavin. Pingin, seru Gavin dengan manjanya. Hal itu membuat Kira bergidik ngeri. Namun dia harus bisa membiasakan diri untuk sifat-sifat tak terduga dari sang suami itu. Pingin apa? Tanya Kira yang memang tidak tahu arah pembicaraan sang suami ini apa. Pagi nggak peka segala. Kesal Gavin. Sumpah rasanya Kira sedang meladeni anak kecil saja. Dia sungguh tidak tahu di balik tampang garang, cuek dan dingin seorang Gavin Ezas Evander ada sifat seperti bocah kecil saja. Pakai acara ngambek segala karena Kira tak mengerti apa keinginan Gavin. Kamu ini kenapa sih mas? Tanya Kira dengan kebingungan. Sedangkan Gavin yang sudah tidak kuat menunggu terlalu lama pun langsung menyerang sang istri. Begitu ganas. Maklum selama 1 minggu ini dia harus puasa karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Oke? Udah paham? Tanya Gavin setelah melepaskan ziuman ganasnya kepada sang istri. Sedangkan Kira salah tingkah dengan sikap sang suami. Dia malu sekali sekarang. Namun Kira tetap menganggukkan kepalanya, tanda dia setuju. Akhirnya pergulatan panjang pun tak terhindarkan teman-teman. Bukan hanya Gavin saja sebenarnya yang juga menahan N4 fusunya. Namun Kira juga karena dia tahu sang suami sibuk. Sehingga Kira tidak ingin mengganggu waktu Gavin. Langsung saja pagi hari sekali Kira bangun terlebih dahulu. Tubuhnya terasa remuk sekali karena sang suami yang terus menggempurnya semalam entah berapa ronde. Dia melihat Gavin yang masih tidur nyenyak pun tidak tega untuk membangunkan sang suami. Kira pun beranjak dari tempat tidurnya dan segera membersihkan tubuhnya ke kamar mandi yang memang ada di dalam kamarnya. Modern sekali bukan bagi rumah desa, namun sudah ada kamar mandi di dalam. Itu pun karena keinginan sang suami sehingga ada kamar mandi di dalam kamar. Lebih tepatnya hanya kamar Kira saja, sedangkan kamar Bagas dan ibu tidak ada kamar karena mereka tidak ingin. Setelah membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya, dia pun sudah rapi. Dia memilih untuk ke bawah karena sekarang pasti sudah ramai orang di sana. Memang kebiasaan orang di kampung Kira. Jika ada orang yang sedang syukuran rumah baru, pasti orang sekampung akan datang dengan membawa sebuah buah tangan, bisa berupa beras, gula, minyak, dan lainnya yang menjadi bahan utama makanan pokok di desanya. Karena acara diadakan sore sampai malam hari, maka semua sedang sibuk mempersiapkan buah tangan yang akan dikasih oleh pemilik rumah untuk tamu yang hadir sebagai bentuk balasan karena sudah membawa sembako dan bahan lainnya ke rumah barunya. Londu, kok udah bangun? Tanya Buati saat melihat sang anak masuk ke dapur. Iyalah bu, Kira kan pingin bantu ibu, ucap Kira. Di sana hanya ada Buati dan Bisiti yang memang datang lebih awal daripada yang lainnya.
Tak lama setelah itu para tetangga mulai berdatangan, karena memang di belakang masih ada lahan untuk dapur tradisional, sehingga semua dimasak di sana tanpa mengotori dapur dalam. Lo kira udah isi belum? Katanya udah lama nikah tapi kok belum isi juga, seru Bu Sukma lah yang lagi-lagi berbicara tanpa disaring. Sedangkan Kira yang mendengar hal itu pun langsung terdiam, bingung karena jujur dia juga sebenarnya ingin segera. Namun Tuhan berkehendak lain dan belum memberikan kepercayaan untuk Kira mengandung. Sukma, bisa dijaga enggak mulutnya? Seru Bisiti yang sangat tahu bagaimana perasaan Kira. Karena beliau dulu juga harus menunggu selama 10 tahun agar bisa mendapatkan anak, dan banyak juga pertanyaan menyakitkan seperti itu. Iya Mbak Sukma, ini banyak tanya deh, seru yang lainnya. Bu Wati pun melihat sang anak yang terlihat murung pun tidak tega rasanya. Beliau dengan sabar menyuruh Kira untuk ke kamar membangunkan suaminya saja. "Duh, kamu ke kamar kamu aja dulu ya, bangunin suami kamu. Nanti setengah jam lagi turun buat sarapan," ucap Bu Wati dengan lembutnya. Namun itulah mengapa Kira terlihat lemah lembut karena turunan dari sang ibu. "Iya Bu," balas Kira akhirnya beranjak dari tempatnya dan menuju ke kamarnya sambil terus memikirkan ucapan Ibu Sukma tadi.